kekayaan alam itu hanya akan menjadi angka, lebih tepatnya di atas kertas, kalau kita tidak didukung oleh hal-hal yang sangat mendukung. Ya, bisa kita analogikan bagaimana ada penyambung dalam energi itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Tetapi infrastruktur, kemudian regulasi yang sehat tidak bisa dilupakan. Kita tidak bisa terus-menerus bangga punya cadangan gas yang besar kalau industri masih haus energi dan rakyat memilih untuk sulit mengaksesnya. Halo Sobat Gas Talk, saya Rudi. Kembali lagi di episode berikutnya dalam perbincangan kita yang wow, tambah pinter ini Pak Wawan ya, kita ini ya. Jadi langsung aja saya perkenalkan narasumber kami, Pak Wawan atau Widiawan Prawira Atmaja. Beliau pakar energi, mantan gubernur OPEC, staf khusus dari ESDM dan juga di SKK Migas. Pokoknya berapa episode terakhir tuh langsung saya tuh banyak hal yang saya tahu yang sebelumnya saya buta sama sekali nih Pak Wawan. Ya. Nah, kita lanjut lagi nih Pak. Masih dengan tema yang sama, tema besar kita, tetapi mungkin lebih spesifik lagi untuk di episode kali ini. Dan saya sempat berpikir gini, pernah nggak ya Anda semua merasa tenang karena tahu saldo di rekening itu masih cukup banyak Pak? Aman dong, secara psikologis kita merasa tenang. Tapi tiba-tiba panik. Karena ketika kita mau bayar sesuatu, ya misalnya saya ke tempat belanja, mau bayar sesuatu, dan Anda berada di daerah yang terpencil, nggak ada mesin ATM, nggak ada sinyal internet. Bisa dibayangkan, kartu ATM Anda, saldo Anda di rekening cukup banyak, apalagi misalnya Anda dapat warisan atau baru jual rumah dengan miliaran rupiah, begitu kan? Tapi begitu Anda datang ke suatu tempat terpencil, apa gunanya itu semua? Nah, uang itu kan hak Anda. Uang itu ada, real ada, tapi Anda tetap nggak bisa belanja. Itulah yang mungkin bisa saya katakan potret industri gas kita hari ini, Pak. Kita punya cadangan yang luar biasa, kemudian saat industri dan masyarakat mau pakai, energinya tidak bisa ditarik. Nah, permasalahannya atau analoginya mungkin kira-kira seperti sana, karena salurannya memang belum sampai ke sana. Sama ke daerah terpencil, belum ada akses internet yang menjangkau di sana. Jadi, inilah paradoks gas kita. Supply-nya melimpah, tapi aksesnya macet. Dan di episode ini kita akan membedah rantai nilai gas bumi Indonesia dari hulu ke hilir, mencari tahu di mana sih sebenarnya titik sumber permasalahannya. Pak Wawan, terima kasih sudah hadir kembali. Terima kasih. Ya, sudah membuat kita menjadi lebih atau lebih paham lagi tentang energi ini Pak. Kita langsung masuk ngobrol-ngobrol karena udah banyak hal yang Bapak jelaskan di episode-episode sebelumnya terkait dengan tema-tema kita. Nah, seberapa besar sih Pak sebenarnya tanda kutip saldo tadi Pak ya, uang kita tadi di saldo atau gas kita ini jika dibandingkan dengan kebutuhan energi nasional kita nih Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara energi, kita punya batu bara yang melimpah. Ya. Sayangnya batu bara itu kan orang selalu bilang agak kurang bersih. Sekarang, Pak. Yang membuat mapan kan itu. Kalau itu jadi kayaknya 90 tahun lagi juga belum habis. Ya. Nah, masalahnya gas ini memang masih jauh lebih banyak dibanding minyak. Minyak itu dengan kondisi cadangan kita sekarang ada dengan tingkat konsumsi yang ada 9 tahun habis. Kalau tidak ada penemuan dan dengan konsumsi yang sama atau bahkan meningkat, ya makin cepat. Ya. Jadi kondisi energi security kita memang adanya di minyak karena kita sudah mengimpor begitu besar. 1 juta. Kita ya konsumsi 1,6, ya. Produksi 600 1 juta. Ya. 1 juta kita harus impor ya. Baik dalam bentuk minyak mentah maupun BBM. Ya. Nah, gas ini kita masih punya untuk 20 tahun konsumsi gas. Okay. Jadi kan sebenarnya relatif gitu ya. Aman. Nah, yang kita tahu juga pada saat kita cari minyak dan gas, kebanyakan sekarang ketemunya gas. Nggak minyak dulu. Kalau dulu kan cari minyak, ada gas. Ya. Sekarang jadi gas saja. Okay. Jadi
penemuan hidrokarbon kita kebanyakan didominasi oleh gas. Ya. Jadi gas itu sebenarnya cukup banyak dan potensi untuk menemukannya lagi ke depan masih cukup besar. Masih cukup besar nih. Sekarang aja 20 tahun udah oke. Dan potensi ketemu yang baru masih banyak dan masih lagi. bisa besar-besar. Iya. Cuman kan ketemunya di tempat-tempat yang jauh lebih sulit. Ya, lebih sulit itu artinya misalnya air dalam. Ya, terus ke tempat yang sangat remote, yang sangat nggak ada apa-apanya. Bawanya aja ke daratan itu mungkin lebih dari 100-200 kilo. Bawa ke daratnya aja. Jadi barangnya ada cukup besar dan kita sekarang ada satu lapangan besar sekali yang sedang dikembangkan namanya Abadi Masela. Dia ada di dekat Maluku tapi jauh, Maluku Barat Daya, situ udah deket timur gitu ya. Nah kalau itu dikembangkan, dia harus dibawa sebesar atau sejauh 200 kilometeran ke pulau, ke Saum Laki namanya. Nah Saum Laki akan dibikin LNG plant cukup besar gitu ya. Nanti LNG plant di sini itu bisa mencukupi lah kebutuhan. Kita mau butuh berapa aja bisa. Harusnya bisa. Nah, cuman tadi kan yang mengembangkan ini adalah perusahaan asing. Yang perusahaan asingnya kebetulan dari Jepang. Si Jepang kan butuh LNG. Jadi dia bilang ya jangan semua ke Indonesia dong, kita juga butuh gitu. Nah, pengembangnya selain si perusahaan Jepang ini ada domestiknya yaitu Pertamina. Pertamina ada porsinya di sini. Jadi Pertamina jagain. Tapi kan dia ikutan investasi nih. Jadi buat Pertamina juga berkepentingan supaya investasinya ini menghasilkan. Artinya dia harus menjual dengan harga tertentu yang bisa mengkompensasi semua capex, semua investasi yang akan dikeluarkan. Dan harganya ini kalau di plan of development-nya waktu itu sebesar 21 billion dollars. 21 billion itu lebih dari 300 triliun. Jadi kan kalau dia dikembangkan dengan harga segitu, berarti kan ini banyak nih yang akan terjadi. Ekonominya jalan segala macam dan kita punya gasnya. Ya gasnya ini nanti kita bawalah ke tempat-tempat yang kita butuhkan. Nah, kalau sekarang kita kembangkan ya mungkin nanti 2030 jadi misalnya atau 2031 kan masih berapa lama nih? Selama ini masih ada nggak yang bakalan dikembangin lagi? Ada, misalnya dari Kalimantan Timur itu di 2028 nanti ada. Tapi nah dia kan ada langsung gede gitu ya. Jadi kan kalau supply itu gini kan, langsung gini. Gitu. Sementara kalau demand itu kan relatif agak naik, landai gitu ya. Nah pada saat ketemu supply demand ini nggak matching, kan harus ada sesuatu yang harus dilakukan. Apakah kita ngimpor dulu, apakah kita ekspor dulu, segala macam itu namanya juga balancing. Balancing pakai trading biasanya gitu. Nah kita nih ngerti bahwa kebutuhannya investor terutama yang dari luar negeri selain dia harus mendapatkan harga yang quote unquote wajar buat mereka. Kan tadi kan misalnya kalau untuk industri strategis dalam negeri maunya harganya itu dibatasi yang bisa keekonomiannya masuk. Misalnya buat untuk mempertahankan industri itu tetap berjalan. Buat misalnya pupuk dia maksimum dia bisa $6, $6,5 lah gitu ya. Nah kalau misalnya ini nggak masuk nih kan dia harus ada cost subsidinya kecuali kalau pemerintah mau mensubsidi. Nah pemerintah kan selama ini belum pernah ada ceritanya mensubsidi. Harga untuk industri betul-betul harus dijaga. Nah kembali lagi Pak, kalau ke investasi tadi, apakah kondisi itu yang membuat investor ragu Pak? Investor itu punya beberapa kondisi. Pertama yang harus kita lihat dulu adalah potensi dari sisi sumber daya ini masih cukup nggak di Indonesia? Ada dong. Ada gitu ya. Nah kedua iklim investasinya oke nggak? Bahasa dia tuh kontrak sanctity-nya dia itu akan di honor nggak gitu ya. Jadi, kalau misalnya itu iya ya oke. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba aturan berubah-ubah gitu ya. Misalnya dulu nggak kena PBB, tiba-tiba kena PBB. Ya dia gimana dong gitu ya. Artinya ada pendefinisian jaminan investasi bisa berbeda di situ. Ya, butuh ketidakpastian. Butuh ketidakpastian pada waktu dia masuk dia menghadapi
sekelompok aturan yang menurut dia seharusnya itu ya sampai dia selesai seperti itu terus, namanya kontrak sanctity itu. Oke. Tapi kalau itu berubah-ubah, dia akan melihat tuh, misalnya pada saat waktu dia mengembangkan lapangan dan dia merealisasikan keekonomiannya, itu dia boleh menjual, mengekspor, dan di situ dia punya kontrak jangka panjang. Tiba-tiba di tengah jalan, Indonesia butuh nih, tolong dong balikin ke Indonesia semuanya gitu ya. Nah, kalau si kontraktornya bilang ya boleh, tapi kita lihat keekonomiannya ya. Kalau misalnya dia nggak mau, kan harusnya nggak. Dan rata-rata memang kontrak jangka panjang itu, jangka Pak. Panjang, Iya, Pak, karena takut ya ada apa-apa di jalan kan. Tapi apakah memang hal-hal atau geografis kita itu sudah termitigasi dengan baik atau bahkan masih menjadi tantangan dari investor itu, Pak? Jarak antar tempat, sumber di mana, pasar di mana. Itu sih biasanya mereka bisa atasi. Jadi yang paling ditakuti oleh investor itu adalah ketidakpastian dan perubahan, ketidakkonsistenan kebijakan. Jadi yang tadinya boleh begini jadi nggak boleh, yang tadinya harus begini nggak, ya gitu ya. Misalnya gini nih, tadi kan kita tahu bahwa negara menjaga daya beli, harganya ditahan. Ya. Selama ini ada namanya BBM non subsidi. LPG juga ada LPG non subsidi. Yang harganya sebenarnya boleh mengikuti harga pasar. Harga asli itu seperti itu. Nah, tapi begitu pemerintah bilang untuk non subsidi pun sebaiknya jangan naik. Ya memang kayaknya himbauan. Tapi kalau himbauan itu kan yang mengkompensasi siapa? Kalau memang harga aslinya produksinya udah tinggi ya. Nah kalau kompensasinya itu ditanggung oleh pemerintah, ya oke-oke aja. Tapi kalau nggak ditanggung, terus gimana dong investor? Iya, ancamannya kerugian besar di situ. Nah, berarti Pak, benar nggak kebijakan harga gas kita saat ini itu sudah dikatakan mendukung atau malah tanda kutip menghambat investasi di hilir? Gimana? Enggak, jadi kan si kontraktor itu bahasanya tuh kan dijanjikan. Jadi waktu dia tanda tangan kontrak ada beberapa perjanjian yang sudah ditandatangani. Nah selama itu kita konsisten, kontraktor akan happy dan akan jalanin secara konsekuen. Tapi begitu kita di tengah jalan berubah pikiran, nah dia kan mikir, terutama bukan untuk investor yang sekarang, investornya aduh ya udahlah ini kayak gitu ya, tapi yang akan masuk mikir dua kali. Yang sudah berjalan dia akan eksis di situ, tapi yang untuk masuk, yang akan masuk pikir dua kali. Atau dia bilang begini, resiko di Indonesianya ini makin tinggi ya karena ketidakkonsisten. Kalau resiko makin tinggi kan dia akan mengkompensasi itu dengan tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi dong. Dia butuh IRR yang lebih tinggi nih karena resikonya kita dianggap lebih beresiko. Jadi dia membutuhkan tingkat pengembalian atau IRR, Internal Rate of Return-nya dia jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Jadi kalau kita dibandingkan negara lain kan kita bersaing nih orang investor ya. Jadi kalau dilihat bahwa tingkat resiko kita dia membutuhkan IRR lebih tinggi. Kalau kita nggak menghasilkan itu, dia pindah ke tempat lain. Akan mencari tempat lain. Nah, kalau udah kayak begitu, sayangnya kan barang kita yang tadi ada cadangannya banyak, itu nggak bisa kepake, nggak bisa di. Padahal itu sangat memiliki nilai ekonomi. Intinya adalah kebijakan dan regulasi itu tadi, Pak ya. Dan selama konsisten aja. Selama konsisten itu bisa. Oke. Nah, kalau kita bicara dari sisi yang lain, Pak, di titik mana menurut Pak Wawan itu rantai gas kita itu masih berat, masih belum bisa memenuhi kebutuhan, atau bahkan juga bisa dikatakan sampai ke sumber daya manusianya, sampai ke tenaga ahlinya, ini kan juga menjadi bagian yang penting juga ini, Pak. Apakah memang melihat sejauh itu? Jadi saya ambil contoh hal-hal yang nyata aja di lapangan ya sekarang. Jadi beberapa teman saya nih di kantor dia bilang, komplek kami ini udah datang ke PGN karena kita nggak mau terlalu tergantung sama LPG. Kita mau di kompleks kita ada jaringan gas aja dari PGN. PGN-nya dengan senang hati. Jadi dia akan nah itu kan kompleks di Jakarta. Tapi kalau di tempat lain kan ngambil gasnya kan nggak mungkin. Jadi nggak semudah itu. Jadi jadi tergantung kita ada di mana nih. Jadi nah kalau misalnya kebetulan di daerah Surabaya, Pantai Utara yang ada gasnya. Nah ini harus semua pihak nih. Jadi kalau saya sih
saya ekonom gitu ya. Jadi saya akan sangat menghargai kalau konsumen itu punya opsi yang banyak. Konsumen punya opsi yang banyak. Jadi, misalnya pada saat dia mau pakai kompor listrik bisa. Oke. Tapi kalau mau pakai jaringan gas boleh. Bisa ada. Ya. Jadi kalau nanti LPG-nya ini misalnya langka, dia switch. Selama ini belum ke sana. Iya, Hanya mudah-mudahan mengandalkan satu. Tapi kan sebisa mungkin jangan sampai gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau kejadian orang itu mencari supaya yang listrik itu kunci nih. Jadi listrik ini menjadi tempat yang karena listrik ujung-ujungnya bisa kita pakai buat masak loh. Iya. Nah, jadi kalau listriknya, nah celakanya memang karena LPG-nya disubsidi, seolah-olah kalau kita bayar pakai listrik jadinya mahal. Padahal kalau nggak pakai subsidi, pakai listrik itu jauh lebih murah. Listrik jauh lebih murah untuk masak. Untuk masak. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Ya, cuman karena LPG 3 kilonya disubsidi, ya orang kalau kita pakai 12 kilo, sebenarnya kita masak pakai listrik di rumah itu udah jauh Berarti lebih. Pak, sebenarnya itu kita sudah bisa ya melangkah lebih maju ya. Bisa banget. Sudah bisa melangkah lebih maju. Iya. Masyarakat pun kita sudah terliterasi, sudah teredukasi nantinya. Tapi dari sisi kebijakan pemerintah atau koordinasi antar kementerian sendiri bagaimana itu melihatnya? Ya itu kan selalu menjadi tantangan kita semua gitu ya, karena kan orang melihat dari sisi memenuhi KPI-nya masing-masing gitu. Karena khawatirnya begini Pak, ketika masyarakatnya siap terbenturlah oleh hal seperti itu. Nah itu kan bukan tidak mungkin akan terjadi. Iya, dan kita kan nggak bisa naif kan ya Pak. Jadi misalnya kan beberapa orang yang ikutan dalam bisnis ini, kalau bisnisnya terganggu kan dia nggak suka. Kan? Jadi kalau yang kayak gini kita nggak bisa naif lah. Tapi kan tadi kalau konsumen itu punya pilihan, terserah konsumen lah, gitu ya. Jadi tadi bisa LPG 3 kilo tuh nggak ada larangan loh untuk beli, nggak ada larangan. Ya, tapi kalau misalnya kita kan pakai 12 kilo nih, misalnya ya, kita pakai 12 kilo, tapi satu kompleks semuanya sepakat untuk pakai jaringan gas. Ini kan udah suatu hal yang maju banget. Maju. Kenapa? Karena gas kita jauh lebih berlebih. LPG kita impor. Gas kan banyak banget. Mendingan kita pakai sendiri. Gitu. Nah, maju lagi nih Pak obrolannya. Nanti semakin asik nih ngobrol sama Pak Wawan ini ya. Kalau memang kita sepakat gas itu adalah energi transisi Pak Wawan. Ada kesan nih Pak, keberpihakan terhadap infrastruktur di sektor lain. Gimana itu? Jadi kan kita harus keroyokan nih bahasanya ya. Jadi misalnya nih kita ambil aja satu tempat dulu, lapangan nih. Misalnya ada kawasan ekonomi khusus, ada kawasan industri. Mau nggak mau kan energinya harus disediakan. Utama. Jadi dia misalnya gas nih. Begitu gasnya ada, kan dia pakai gas kan. Gas bersih apa segala macam. Di situ ada juga pembangkit tenaga listriknya, misalnya pakai gas juga. Nah dari situ karena udah dekat kepada konsumen yang mau pakai jar gas bisa juga gitu ke situ. Nah di awalnya nggak selalu ekonomis Pak, skala ekonominya belum dapat. Nah pemerintah aja duluan gitu investasi di situ untuk infrastruktur dasarnya, dan pemerintah sudah menjalankan itu. Jadi swasta baru masuk Pak ya. Jadi Cirebon Semarang itu yang bikin pipa gasnya adalah pemerintah pakai APBN. Yang seperti ini harus dikembangkan tempat lain, terutama untuk tempat-tempat yang kita bisa pakai untuk tadi menjadi sentra-sentra untuk pengembangan gas, konsumen gasnya, sehingga skala ekonominya masuk. Memindahkan secara perlahan dengan membahasakan pilihan. Pak Wawan, apa resiko ekonomi yang harus kita hadapi atau yang harus kita tanggung ketika rantai nilai gas itu tidak bersinambungan atau masih terputus kalau begitu? Saya kasih contoh lagi. Kan kita banyak nih, kenapa nggak kita pakai sendiri aja? Nah, apa ini? Ini gas yang namanya pembangkit listrik, kan ada yang namanya gas turbin. Gas turbin itu sumbernya harusnya gas dong, namanya juga gas turbin, gitu ya. Jadi yang memutar turbinnya adalah gas gitu ya.
Tapi kalau gasnya nggak ada, kan dia nggak pakai gas, Ya. dia pakainya BBM, Oke. pakainya minyak solar. Ah. Jadi minyak solarnya itu jelas jauh lebih mahal lah tuh. gitu Iya, ya. iya, Jadi- beli solarnya juga ada berapa Nah, itu, jadi, produksinya nah, berapa? Kenapa nggak pakai gas? Infrastrukturnya belum Belum nyampe, ada. belum ada ke Oh. situ. Jadi mesti disediakan. Nah, pertanyaannya sekarang kan ginian itu nggak mudah karena ada teknis dan non teknis. Ya, Yang teknisnya teknik keekonomiannya masuk nggak, apanya segala macam gitu, pengadaan gimana nanti kalau dia masihnya pakai LNG kan pakai kapal gitu ya, keliling gitu ya. Nah, non teknisnya orang-orang yang selama ini mensuplai minyak solar ke pembangkit itu kan bisnis gue hilang dong. Iya, Ya. iya. Jadi kan sebenarnya kan kita bisa supaya nggak tadi ego sektoralnya, ya diajakin aja dia jadi ikutan Bareng-bareng. barengan, kan nggak ada yang salah. Dia Iya, selama iya, ini iya. juga berbisnis secara legal gitu Iya, ya, yang iya. apa segala macam, ya dia diajakin, jangan diganti orang lain. Iya, Kalau iya, diganti iya. orang lain dia akan bertahan, dan orang-orang ini kan biasanya juga punya kepentingan sendiri dan punya backing punya gitu ya, backing, punya ya. ada. Jadi yang begini ini harus pemikirannya harus sama dulu ya. ya agak komprehensif gitu, Iya, iya, karena iya. baik teknis dan non teknis. Energi itu kan besar, jadi di sini tempat orang cari uang. Ya, Jadi kalau misalnya orang berbisnis, nggak ada yang salah dengan berbisnis, dan kalau itu kita pertimbangkan, jadi ya bahasanya itu jangan kita mengorbankan lah Oke. orang. Jadi jangan ada orang yang dikorbankan. Jadi Ya. kalau dia ikutan, kue ini besar kok, dan Ya. kue ini bisa digedein lagi. Jadi kan makin banyak nih yang bisa kebagian berikutan. Oke. Iya. Jadi kira-kira begitu, sahabat energi. Kekayaan alam itu bukan hanya akan menjadi atau hanya akan menjadi angka, lebih tepatnya di atas kertas, kalau kita atau kalau tidak didukung oleh hal-hal yang sangat mendukung, atau ya bisa kita analogikan mungkin bagaimana ada penyambung dalam energi itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Tetapi infrastruktur, kemudian regulasi yang sehat tidak bisa dilupakan. Ini menjadi hal yang penting yang seperti digambarkan terakhir oleh Pak Wawan. Kita tidak bisa terus-menerus bangga punya cadangan gas yang besar kalau industri masih haus energi dan rakyat memilih untuk sulit mengaksesnya. Sampaikan pendapat Anda, sahabat energi, melalui kolom komentar kami. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya.